Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang hari ini kembali bertemu dengan saudara. Kita akan membaca 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Mari kita sama-sama berdiri. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah nikmat dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tentang yang namanya uang, orang bisa pada posisi yang berbeda, bisa berseberangan, bahkan karena uang orang bisa bermusuhan. Bersaudara bisa saling baku bunuh katanya, gara-gara uang dan harta. Nah, dalam hal ini juga tidak sedikit orang Kristen dan gereja mengalami permasalahan hanya karena yang namanya uang. Ya. Kalau khotbah seperti ini, saya nggak tahu apa ada saudara yang berpikir pendeta khotbahnya uang dulu. Kan artinya sudah pada posisi yang berbeda. Mulai dari perpuluhan, mulai dari menipu Tuhan, saudara-saudaraku. Dan saya perlu menyampaikan lagi bahwa karena begitu banyak hal-hal seperti ini di media sosial yang bisa saja mempengaruhi pola pikir kita, maka tanggung jawab saya sebagai gembala adalah memberitahu saudara bagaimana sikap kita terhadap uang dan harta. Saudaraku, perhatikan kalimat di bawah ini. Ya. Uang bukan segalanya. Setuju? Setuju? Uang bukan segalanya. Sekali lagi, uang bukan segalanya. Setuju? Tapi nggak ada uang kita nggak bisa apa-apa. Iya kan? Tanpa uang manusia nggak bisa apa-apa. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang manusia nggak bisa apa-apa. Uang bukan segalanya. Setuju? Tapi kalimat ini saudara juga harus setuju yang kedua ini. Tanpa segala-segalanya harus pakai uang. Setuju? Artinya ternyata uang itu penting dalam hidup manusia. Karena kita sekarang udah zaman yang lebih modern, bukan zaman bawa singkong ke pasar ditukar dengan garam. Enggak lagi kan? Kita enggak bawa hasil bumi ke pasar, sayuran untuk ditukar dengan ikan, enggak lagi. Ya. Kita punya namanya alat tukar, yaitu uang. Dan uang ini punya nilai, dan barang diukur dengan uang. Nah, masalah mulai muncul, saudara-saudaraku, ketika uang bukan lagi menjadi alat, ketika uang bukan lagi menjadi sarana dalam menopang aktivitas kehidupan. Ya, saya katakan yang kemudian jadi masalah adalah ketika uang bukan lagi menjadi alat atau sarana dalam menopang aktivitas hidup, tetapi uang telah mempengaruhi prinsip dan gaya hidup pribadi dan keluarga. Iya, saudara. Kalau uang itu kita perlukan sebagai penopang sarana hidup, aktivitas hidup. Kalau saya mau ke Jakarta, saya harus punya uang untuk naik bis. Kan begitu ya? Kalau saya mau ke Surabaya, saya harus punya uang untuk naik pesawat atau naik kapal. Tetapi ketika uang sudah mempengaruhi prinsip dan gaya hidup, maka saudaraku, hal itulah yang Paulus katakan cinta akan uang. Kejahatannya di mana?
Bukan uangnya yang jahat, tapi cinta akan uang. Sampai Paulus katakan, karena mengejar uang, ya, karena mengejar uang, banyak orang jatuh dalam kesusahan. Ya, bukan mati loh, ngejar uang itu nggak akan mati, saudaraku. Cuma hidup dalam kesusahan. Kesusahan juga bukan karena nggak punya uang. Kesusahan karena kekhawatiran hidup. Sama seperti cinta akan uang, kita juga harus membedakan materi dan materialistis atau materialisme. Itu berbeda. Kita harus bisa membedakan juga seperti uang dan cinta akan uang dunia dan sikap hidup yang duniawi. Ya, baik. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana ada harta, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sama-sama ayat 1 kita baca. 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Yang amin 1, 2 orang. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan sedang beritahu kenyataan dalam hidup setiap orang. Saudara jangan sok suci karena nggak angkat tangan tentang kalau harta saya di sana, hati saya di sana. Saya enggak kok. Saya enggak, biar saya punya rumah, saya punya uang, hati saya enggak di sana, hati saya untuk Tuhan saja. Ih, suci banget. Bodoh banget itu namanya. Gak ngerti kalimat, gak ngerti apa maunya Tuhan. Tuhan sudah bilang untuk setiap orang, kalau punya harta di mana, hatinya pasti di sana. Saya tanya saudara, punya harta yang gak terlalu mahal apa ya? HP lah. HP 80% saudara sekarang bawa HP kan? 80% bawa HP. Di mana ada HP-mu, di situ betul nggak? Ini kan nggak nyalahkan, menyalahkan tidak? Hanya menunjukkan realitas, kenyataan bahwa di mana ada HP kita, di situ ada hati kita. Anak nggak kelihatan nggak apa-apa. Begitu HP nggak ada, kamu ngamuk, saudara. Iya kan? Dulu Maria sama Yusuf nggak tahu mainannya apa, sampai anak hilang 3 hari nggak tahu dia. Padahal belum ada HP itu ya. Belum ada HP. Yesus hilang sampai 3 hari kan? Baru Yusuf dan Maria tahu. Kalau saya pendetanya, saya omelin, kamu main HP aja sampai nggak ikut anak. Tapi kan belum ada HP waktu itu. Jadi saudara itu saya ingin beritahu saudara, Tuhan Yesus sedang memberitahu kenyataan dalam hidup. Di mana harta kita, di situ ada hati kita. Amin. Bohong kalau bilang enggak. Saya bilang bohong, saudara, enggak jujur. Saudara tahu di mana HP saudara sekarang? Saudara tahu di mana HP saudara sekarang? Di kantong. Enggak usah cari-cari. Kan gitu ya? Enggak usah cari-cari. Kenapa langsung tahu? Kenapa langsung tahu? Ya? Karena ada di hati, ada di pikiran. Makanya khotbahnya gak konsentrasi dengan itu. Bapaknya menangnya dah kalau yang ngomong. Saudara punya harta, tahu di mana letaknya. Begitu ditanya langsung ngomong.
Iya. Hiduplah secara realistis. Pakailah akal sehat. Jangan sok suci, jangan sok rohani. Iya. Saudara ingat nggak saldo akhir tabungan saudara? Siapa yang ingat? Tuhan sedang memberitahu realita kehidupan bahwa di mana ada hartamu, di situ juga ada hatimu. Gak salah. Nah, bagaimana caranya supaya kita gak terikat? Tuhan bilang, simpanlah, tabunglah hartamu di surga. Jangan hanya di bumi. Pikirkan yang di atas, jangan hanya yang di bumi. Nah, kenapa hati saudara gak ada di surga? Kenapa hati saudara gak ada pada Tuhan? Karena saudara cuma kumpulkan di bumi. Nah, tadi yang dengan jujur mengaku, angkat tangan, hatinya ada di harta, ada di rumah, ada di mobil, itu betul. Tapi sekarang bagaimana supaya kita nggak terikat? Kan itu yang penting. Supaya nggak cinta akan uang, nggak cinta akan harta. Ambil, taruh di surga. Ambil, persembahkan kepada Tuhan. Semua? Enggak, Tuhan nggak minta semua. Saudaraku, dalam setiap berkat ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya orang lain. Ingat ya, setidaknya ada 3 bagian. Ketika kita terima 10, ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita, ada bagiannya orang lain. Namanya kita makhluk sosial. Oke. Sekarang kita akan lihat tentang uang dan harta adalah milik Tuhan. Jadi tadi saya sudah jelaskan tentang bagaimana supaya hati kita, hidup kita nggak terikat, nggak cinta akan uang. Saya ingin beritahukan yang pertama tentang uang dan harta adalah milik Tuhan. Ya, konsep penting agar sikap terhadap uang dan harta adalah memahami bahwa uang dan harta adalah milik Tuhan. Itu dulu. Jadi ini konsep yang penting agar sikap kita terhadap uang dan harta itu benar, yaitu memahami bahwa uang, harta, kekayaan, termasuk di sini anak-anak yang Tuhan percayakan pada keluarga kita, termasuk ini anak-anak orang tua yang Tuhan berikan kepada kita, semua milik Tuhan. Amin. Setuju? Oke. Kalau saya bilang anak-anak itu Tuhan punya, saudara setuju? Orang tua Tuhan yang punya, setuju? Harta yang uang yang saudara punya, yang saudara pegang, yang saudara miliki, Tuhan punya? Oh. Kalau anak, ya Tuhan punya. Orang tua, ya Tuhan punya. Uang, harta, Tuhan punya. Kita baca. Ayo. Mazmur 24 ayat 1. Sama-sama kita baca 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Iya, Tuhan yang mempunyai bumi dan segala isinya dan yang diam di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, jika bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan, kita yang hidup di bumi, ini isinya bumi kita ini ya, kita isinya bumi. Dan semua yang ada pada kita, yang kita bilang milik saya, yang kita bilang hasil kerja keras saya, itu juga adalah milik Tuhan. Karena bumi dan segala isinya dan semua, artinya kita milik Tuhan, dan semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Setuju? Pertanyaannya, mengapa rumah, tanah, mobil, tabungan, deposito yang kita miliki atas nama
Atas nama siapa? Bapak Ibu Saudara, ingat, Tuhan untuk sementara waktu. Saya katakan untuk sementara waktu itu artinya selama kita hidup. Kita hidup abadi atau sementara? Untuk sementara saudara hidup, untuk sementara saya hidup. Uang, harta dan kekayaan itu dipercayakan untuk dikelola, dipercayakan untuk diatur, dipercayakan untuk menikmati, dipercayakan. Ingat ya, dinikmati itu penting juga. Nanti saudara pikir, wah saya nggak diperkenan menikmati. Tetap dinikmati, tetap. Kemudian dipercayakan juga untuk mengembangkan. Jadi Tuhan percayakan kepada kita untuk sementara waktu selama kita hidup, untuk dikelola, dinikmati, dikembangkan. Kita adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Artinya saudaraku, kita hanya punya hak pakai, bukan hak milik. Hak guna, bukan hak milik. Karena setelah kita satu hari meninggal, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk uang dan harta. Iya, untuk uang dan harta kita nggak bisa lakukan apapun lagi. Saudara, berapa banyak harta atau uang yang seorang tinggalkan waktu dia mati? Berapa banyak? Ada yang dibawa? Nggak ada yang dibawa. Pepatah Spanyol katakan nggak ada saku di kain kafan. Jadi saudaraku, budaya kain kafan, jadi dibungkus itu ya, itu budaya Timur Tengah. Dan dulu itu kalau orang meninggal ya selalu dibungkus kain kafan. Afrika, juga Eropa di awal. Tapi kemudian ada perkembangan sehingga orang meninggal dipakaiin baju, pakai jas sebagai penghormatan dan penghargaan, dan dibungkus dililit-lilit gitu. Tapi dulu di Spanyol itu juga dibungkus kain kafan, dan ada ungkapan tidak ada kantong pada kain kafan. Artinya orang meninggal ya sudah, nggak bawa apa-apa. Nah, karena bukan milik kita, satu hari nanti kita akan bertemu dengan pemiliknya, yaitu Tuhan. Maka kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang dipertanggungjawabkan? Perhatikan ini. Apa yang dipertanggungjawabkan? Pertama, yang harus dipertanggungjawabkan adalah cara memperolehnya. Ini jarang disebut. Biasanya yang dipertanggungjawabkan adalah yang sudah ada pada kita, kan gitu ya. Saya bilang pagi ini, cara memperolehnya harus dipertanggungjawabkan. Karena ada banyak cara orang mengumpulkan harta, dalam bahasa umumnya baik yang halal maupun yang dipertanggungjawabkan. Ingat loh, cara dapetinnya juga dipertanggungjawabkan. Kan kalau sekarang yang umum, cara memperolehnya gaji hasil kerja, ya dagang, itu juga kita pertanggungjawabkan. Tapi kan ada banyak yang pakai baju-baju oranye itu ya, ya kan? Tapi ada juga dengan cara seperti yang pakai baju oranye tapi nggak ketangkap. Itu juga harus dipertanggungjawabkan. Lalu cara menggunakannya itu juga harus dipertanggungjawabkan. Cara menggunakannya, cara mengaturnya, lalu ada juga yang harus dipertanggungjawabkan. Mengembalikan pada yang punya. Saya katakan tadi ada bagian yang punya di setiap berkat. Dikembalikan, dipersembahkan, dan semua itu harus dipertanggungjawabkan. Ya. Oke, yang kedua saudaraku, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita baca Ibrani 3 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan
meninggalkan kau. Ya, jangan jadi hamba uang. Cukupkanlah dengan yang ada. Saudaraku, menjadi hamba uang artinya uang yang ngatur hidup kita, uang yang memerintah hidup kita melalui berbagai keinginan. Saya katakan uang mengatur, memerintah hidup kita melalui berbagai keinginan yang liar dan tidak terkendali di dalam diri kita. Saudaraku, keinginan harus dikendalikan, betul? Saudara punya berbagai keinginan, ya atau tidak? Kalau ada yang bilang nggak punya keinginan, itu orang sudah bilang kahayang, ya. Udah nggak punya keinginan hidup juga rupanya, gitu ya. Jadi udah nggak ada kemauan apa-apa. Kita semua punya keinginan. Salah kalau kita bilang kita nggak punya keinginan. Tapi jangan sampai keinginan itu tidak terkendali. Keinginan itu diatur, keinginan itu dikendalikan, keinginan itu disesuaikan dengan apa yang kita punya, apa yang ada pada kita, diatur, gitu ya. Lalu jangan jadi hamba uang. Jadi jangan sampai kita diatur oleh uang. Sampai ada ungkapan begini, saudara, uang adalah tuan yang jahat. Kapan jadi uang yang jahat? Jadi tuan yang jahat kalau uang ngatur hidup kita. Ya, uang yang ngatur hidup kita dengan berbagai keinginan liar tadi. Tetapi uang juga bisa menjadi hamba yang baik. Kapan uang jadi hamba yang baik? Apabila kita mampu mengelola, mengatur, sehingga dalam hidup kita tidak liar. Penggunaannya, keinginannya nggak terus dituruti. Memang saudaraku tidak mudah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tidak mudah untuk menjadi tuan atas uang. Kita harus jadi tuan atas uang. Setuju? Ya, kita harus jadi tuan atas uang. Sekali lagi saya katakan, saya harus jadi uang atas uang. Tuan atas uang. Ya, saya harus menjadi tuan atas uang. Jadi saudaraku tidak mudah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Terlebih ketika dihadapkan pada hidup yang penuh serba-serbi. Ya, saya gunakan kata itu, saudaraku. Hidup ini penuh serba-serbi. Ya. Banyak cerita, banyak macamnya. Lalu kita dihadapkan pada pilihan antara memenuhi kebutuhan atau keinginan. Kalau ada kebutuhan, ada keinginan, daya tarik yang lebih kuat yang mana, saudara? Oke, sip. Dihadapkan pada antara perlu atau mau. Masih sama dengan yang tadi. Mana, saudara, yang kita kejar? Mau atau perlu? Nah, oke. Ini saudara, lanjut. Antara fungsi dan passion. Ya, fungsi dan passion. Oke, satu lagi saudara. Antara budget dan update. Ini original tulisan saya. Saya kan nggak dengar apa. Saya yang nulis. Antara budget dan update. Nah, saudaraku, ketika harus memutuskan apakah menyesuaikan diri dengan apa yang ada atau mengada-ada. Kenapa orang mengada-ada? Untuk mengejar status dan pengakuan. Untuk mengejar status dan pengakuan. Ini yang disebut social climber. Ini yang disebut pansos. Apa, saudaraku? Apa itu pansos? Jangan, saudaraku, jangan memaksakan diri. Akhirnya, saudaraku, namanya mengejar status, mengejar pengakuan. Capek, saudaraku, lelah, dan bisa putus asa. Ingat, mengejar status, mengejar pengakuan, capek.
Karena hidup ini perjalanan, saudara, bukan pengejaran. Iya. Saya ingatkan saudara, jangan mengejar status. Status itu dengan sendirinya ketika kita berada di sana. Capek. Hidup ini perjalanan, bukan pelarian dan pengejaran. Amin. Setuju? Oh, kalau ini ngerti bahasa Indonesia. Hidup ini perjalanan, bukan pengejaran. Kalau kejar itu lari. Saudara pernah lari? Kalau saudara jalan bisa 5-6 km gak capek. Saudara lari baru 1 kilo udah ngos-ngosan pingsan, saudara. Jadi jangan mengejar status, jangan mengejar level, baik apapun juga jangan. Sesuaikan dengan apa yang ada, cukupkan dengan apa yang ada. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, memberi manfaat besar. Nah, rasa cukup dalam ibadah memberi manfaat yang besar. Demikian juga rasa cukup dalam kehidupan, rasa cukup dalam hidup. Dengan rasa cukup membuat kita bisa tenang, membuat kita bisa aman. Ingat, dengan rasa cukup, menyesuaikan diri dengan apa yang ada tadi, mencukupkan diri dengan apa yang ada, diperlukan namanya rasa cukup. Dan rasa cukup itu membuat hidup kita tenang dan aman. Saya senang dengan beberapa saudara yang kalau saya lihat tuh sebenarnya tuh agak berat hidupnya, tapi saya lihat orangnya tenang, gak pernah ngeluh. Ada beberapa saudara itu seperti itu. Saya salut, saya kagum, saudara. Dan memang yang diperlukan itu rasa cukup. Kalau rasa cukup, gak lari mengejar, betul? Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ingat, jangan berpikir ada hubungan antara rasa cukup. Jangan berpikir ada hubungan antara rasa cukup dengan jumlah uang atau harta yang kita miliki. Nggak ada. Rasa cukup nggak ada hubungannya dengan jumlah uang atau harta yang kita miliki. Jangan berpikir kalau uang banyak, harta banyak baru bisa punya rasa cukup. Nggak ada hubungannya. Rasa cukup itu dari hati. Orang Jawa punya filosofi namanya trimo. Betul ya Pak Tri ya? Trimo pandu, terima apa adanya. Nah, beda dengan suku lain. Kalau merantau harus jadi orang kaya. Kalau orang Jawa cukup bilang dari wong, jadi orang. Saya pikir selama ini emang bukan orang. Tapi jadi orang itu tadi loh, yang terima gitu loh. Terima apa adanya. Tapi dari beberapa suku kalau pergi harus kaya. Makanya banyak orang yang mengejar untuk menunjukkan dia bisa membuktikan gitu loh. Bisa membuktikan pesan dari keluarga, harus jadi kaya. Jadi saudaraku jangan berpikir ada materi uang baru ada rasa cukup. Enggak. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencinta uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Ayo, siapa yang gak merasa puas dengan gajinya? Ngaku. Memang sih pengen gaji lebih gede, ya betul. Tapi kalau kita gak puas dengan apa yang ada, itu yang berbahaya. Karena gaji kita sekarang 2 juta, dengan perjalanan waktu akan menjadi 3 juta. Dengan perjalanan waktu akan menjadi 4 juta. Terima dengan syukur apa yang kita terima sekarang. Jangan lihat baru kerja 5 tahun ngelihatnya ke yang sudah 20 tahun. Nggak bisa. Bersyukur. Nah ini saudaraku, bersyukur ini saudaraku. Bersyukur
bukan karena semua kebutuhan Tuhan penuhi. Ya. Bersyukur bukan karena sudah tersedia yang kita sebut kebutuhan hidup kita. Saudaraku, Plato berkata, kekayaan terbesar adalah puas dengan hal-hal yang kecil. Biasanya kita puas kalau kita punya hal-hal yang besar. Ketika kita punya sepeda, kita pikir kalau saya punya motor. Ketika kita punya motor, kita pikir terus begitu kan? Ketika kita punya rumah 60 meter, kita berpikir kalau punya rumah 80 meter bisa nambah satu kamar. Udah punya 80 meter, pengen ya 100 meter. Oh, nggak bisa, karena kiri kanan sudah ada yang punya. Dia berusaha beli. Salah kan? Enggak. Kalau memang tersedia. Bapak Ibu Saudara, merasa cukup memudahkan kita untuk bersyukur dengan benar. Ya. Jadi saudaraku, bersyukur karena kita coba belajar. Bersyukur karena itu banyak orang yang bisa. Bisa nggak kita bersyukur meskipun? Nah, gitu kan? Tadi bersyukur karena bisa bangun pagi, bersyukur karena kerja, bersyukur karena punya motor, bersyukur karena bisa napas, karena. Sekarang saudaraku, bersyukur meskipun. Nah, ayo coba. Saya ingin saudara bisa membedakan. Sehingga kita bisa punya pandangan terhadap uang dan harta itu dengan benar. Meskipun kita punya sedikit, tapi itulah yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Nikmati saja, amin. Ya, ya. Ada bagian Tuhan dan orang lain seperti saya katakan tadi. Artinya memberi dan berbagi. Ya, memberi dan berbagi. Yang bukan bagian kita harus disalurkan, harus disalurkan. Kisah 20 ayat 35. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih bahagia beri daripada menerima. Saudaraku, ingat itu, ketika kita memberi dan berbagi, kita bahagia, senang. Nah, ketika kita berbagi, ada kebahagiaan memenuhi hati kita. Nah, sebaliknya saudaraku, ketika kita menahan dan tidak mau berbagi, ada kegelisahan. Ingat itu, saudara, ketika kita terima berkat, yang saya katakan di sana ada bagian kita, ada bagian Tuhan, ada bagian orang lain. Yang tidak kita salurkan, kemudian itu justru membuat kita tidak bahagia. Jujur, coba saudara periksa hati saudara. Ketika saudara tidak menyalurkan baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain, saudara ada rasa bersalah nggak? Jujur aja. Ya? Ada rasa bersalah. Pelihara rasa bersalah itu. Jangan sampai mati rasa bersalah. Karena rasa bersalah sudah mati, sudah masa bodoh, kita kehilangan sentuhan lagi. Jadi saudara, kalau saudara merasa bersalah, tidak menyalurkan kepada yang berhak, pelihara rasa bersalah itu. Satu hari, rasa bersalah itu akan mendorong saudara untuk melakukannya. Hari ini belum, bulan ini belum, bulan depan belum, tahun ini belum. Tapi satu hari nanti, saudara akan balas, menyalurkan itu dan menghilangkan rasa bersalah. Kalau saudara ada rasa bersalah, bahagia enggak saudara? Bahagia enggak kalau ada rasa bersalah? Enggak ya? Dan saudara senang dengan rasa tidak bahagia itu, karena selama ini saudara menahan apa yang Tuhan punya. Karena selama ini saudara menahan apa yang orang lain punya. Saya ingin katakan pada saudara, kalau kita nggak menyalurkan, itu nggak akan nambahin yang bagian kita. Saya beritahu saudara, kalau kita nggak salurkan, nggak akan membuat bertambah bagian kita. Kalau kita salurkan, nggak akan mengurangi bagian kita. Setuju?
Kadang-kadang saudaraku kita nggak ngerti. Kalau kita salurkan kita merasa berkurang. Kalau kita nggak salurkan kita merasa bertambah. Tidak. Ingat, kadang-kadang Tuhan punya cara untuk mengambil. Iya. Saudara pernah lihat orang lain mendapatkannya kok begitu mudah? Lalu kenapa saya untuk mendapatkan hal yang saya mau membayar terlalu mahal? Pernah? Tuhan yang ambil dengan cara. Karena tadi saya katakan tidak akan menambahi bagian saudara. Tuhan ambil. Saudara akan membayar mahal. Saudara ingin memiliki sesuatu, saudara harus membayar mahal. Sementara orang lain bisa mendapatkan begitu mudah. Ada yang harus ke dokter bolak-balik, saya harus bisa mendapatkan. Ada yang harus bekerja keras sampai kaki dari kepala jadi kaki untuk mendapatkan. Sementara orang lain dia santai saja tapi mendapatkan. Ingat itu saudara. Nah, saudaraku, mengetahui cara memahami dan menyikapi uang dan kekayaan dengan benar membentuk kita menjadi pengelola yang baik dan benar atas berkat Tuhan, sehingga kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun buat orang-orang lain. Jadi saluran berkat. Jadi mengelola uang bukan sesuai dengan keinginan kita semata, tapi kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Soli Deo Gratia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di sorga, terima kasih berkat Tuhan hari ini dalam ibadah. Ampuni kami yang selama ini mungkin beberapa di antara kami termasuk hamba salah dalam mengerti tentang uang dan harta yang Tuhan percayakan. Biar Roh Kudus bekerja memberikan kami pengertian sehingga kami tidak terikat akan uang dan harta. Kami tidak cinta uang, sehingga kami bisa hidup bahagia, aman dan nyaman dalam menjalani hidup ini. Kami tidak mengejar status, kami tidak mengejar level dalam hidup ini. Kami tidak panjat sosial dalam menjalani hidup. Kami mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tolonglah kami Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Cukup bagi kami dengan berkat yang Tuhan berikan. Kami kelola, kami bersyukur dengan semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir, dan tolonglah dalam menjalani hari-hari hidupnya. Setelah masa pandemi keadaan membaik, kami yakin berkat Tuhan juga terus mengalir pada anak-anakmu, dan itu membuat anak-anakmu ingat siapa pemberi, siapa yang mempercayai berkat-berkat itu ada pada kami, sehingga kami bisa mengelola dengan benar. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami baik dalam aktivitas sehari-hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan kami. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama yang mengasihi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bye.